Halo, selamat gabung, selamat datang untuk Aulia, Dewi Agustin, Hafiza. Oke, ini Pak Admit dulu ya, permintaan bergabungnya. Di sini ada Hafiza sudah masuk, Hafiza, Nabila Ainun. Coba hidupkan dulu kameranya, biar nampak di ya, kameranya hidupkan dulu ya. Kita tunggu sebentar. Ada proses yang bergabung. Untuk saling sapa silakan boleh. Dengar suara Pak ya? Ya, Suara Pak. Pak kedengaran? Oke ya. Oke, lanjut. Ngapo? Oke. Kameranya di-on-kan dulu biar kita Berikan ibu susu ya, biarkan dia datang setiap kelihatan hari. kehadirannya. Ini mendatangkan kebahagiaan untuk tempat ini. Bahkan para pelayan juga senang dengan kehadirannya. Dinda Boy sudah masuk ya. Aku ingin kau berikannya nak. Kita lanjutkan. Berikan dia nama. Dan aku tidak akan pernah memberikan nama keluarga apapun padanya. Karena dia bukan ada. Itu. Ini hal yang biasa. Itu mungkin saja hal yang sudah bagi dirimu. Iya. TV-nya dikecilkan dulu. TV siapa itu ya? Orang mau memberikan nama. Lain dari darah dagingku sendiri. Dan kelak akan menjadi Firaun yang hebat seperti diri. Mati ke suaranya. Ada suara Bu. Ada suara. Suaranya di mikrofonnya dimatikan kecuali mau bertanya ya. Kalau videonya sekarang buka dulu. Silakan buka videonya. Halo. Yang siapa? Apa? Semuanya. Iya. Masih ada. Oh ya, Pak Mun saja ya. Call. Nah, suaranya Pak matikan semua. Ya, tinggal yang Pak Azhar yang ada suaranya. Baik, kita mulai saja anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran kedua pada semester ini tahun pelajaran 2020-2021 semester 1 alhamdulillah kita laksanakan. Mungkin banyak kendala tapi insya Allah itu jangan jadikan penghalang semangat anak-anakku untuk belajar. Ada kendala, hal yang biasa, kita cari solusinya, tidak boleh menyerah dengan keadaan yang ada. Terima kasih yang sudah bergabung, Pak ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita yel-yel dulu. Ya, kita yel-yel dulu. Kunci sukses belajar. Serius, relax, fokus. Oke. Anak-anak Pak yang ada di sini, untuk pertemuan pertama ya, pertemuan pertama ini kita, slide share-nya sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, Pak lanjutkan. Sekarang kita cari dulu untuk ini kok nganggur ya? Kita hapus dulu, kecilkan slideshow. Slideshow-nya mana? Oke ya. Hafiza, kelihatan slide share Pak ini? Hafiza, kelihatan ya? Ada ya? Ya, Pak. Oke, kita mulai.
Untuk materi pertama, ya materi pertama kita di semester ini judulnya adalah dinamika rotasi. Nanti berseri, ini Pak buat dulu 01 ya. Nanti bisa kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke. Kita masuk dulu ke pemahaman tentang banyak yang mau masuk. Coba kita tahan dulu sebentar, banyak yang mau masuk. Ada 7 pupil are waiting from class. Jadi kita lihat dulu. Silakan siapa lagi yang mau masuk? Gerak translasi. Kita admin all ya. Bisa masuk lagi. Ya. Nah, kita mulai dari awal pemahaman dulu. Kita bedakan dulu apa perbedaannya kan antara gerak translasi ya, dan gerak rotasi. Kapan dikatakan translasi dan kapan dikatakan rotasi. Gerak translasi itu adalah gerak benda yang arahnya lurus. Nah, di sini arahnya adalah lurus. Atau bisa juga melengkung. Nah, bisa lurus atau bisa melengkung. Kalau ada gerakan benda yang lurus atau melengkung, itu dinamakan adalah gerak translasi. Kemudian gerak rotasi itu adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap porosnya. Jadi sini ada kata keywordnya adalah perputaran, ya perputaran terhadap porosnya. Jadi dia ada poros, kemudian benda itu berputar, maka dinamakan gerak rotasi. Kenapa benda itu bisa bergerak secara berrotasi? Itu dikarenakan adanya momen gaya. Dikarenakan ada momen gaya atau torsi. Nah, inilah yang menyebabkan benda itu bergerak secara rotasi. Ini contohnya yang gerak translasi. Jadi dia bergerak lurus, translasi. Ini contohnya yang gerak rotasi. Nah, ini contoh gerak rotasi. Ada benda, kemudian kita putar. Ya, kita putar, maka benda itu nanti akan berrotasi. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Oke. Benda bergerak rotasi itu karena ada momen gaya atau torsi. Nah, sekarang kita bahas dulu. Apa itu momen gaya atau torsi? Momen gaya atau torsi adalah kecenderungan. Nah, ini ada keywordnya adalah kecenderungan. Sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap titik porosnya. Jadi kecenderungan sebuah gaya untuk memutar benda tegar terhadap porosnya itulah dinamakan dengan torsi. Ini ada contoh 2 ilustrasi gambar yang Pak berikan ya. 2 ilustrasi gambar yang Pak berikan. Satu gambar yang sebelah kiri nampak ada sumbu porosnya. Tempat benda itu akan berrotasi nanti. Kemudian ada panjang lengan bebannya. Ya, ada lengan, ini lengan namanya, lengan beban. Lengan beban. Kemudian ada gaya. Ada gaya narik. Ya, narik benda ini, ada gaya narik benda ini. Nah, gaya untuk kondisi yang pertama ini, gaya dengan lengan beban ini dibuat siku-siku ya, tegak lurus. Maka apa yang terjadi? Akan timbul torsi. Nah, torsi. Yang ini dibaca tau ya. Dibaca tau. Nah, atau torsi. Momen gaya. Apa rumusnya? Ternyata tau itu adalah R dikali dengan F. R dikali dengan F. Tau itu
torsi. Satuannya Newton meter. Kemudian R itu panjang lengan. Panjang lengan beban. Satuannya adalah meter. Kemudian F itu adalah gaya. Satuannya adalah Newton. Masih ada yang mikrofonnya masih hidup, tolong dimatikan dulu biar tidak mengganggu. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang Pak lanjutkan. Kita pindah ke gambar ilustrasi yang di sebelah kanan. Ada sedikit perbedaan. Dia memiliki gaya, oke ada gayanya. Kemudian memiliki panjang lengan juga ada, R-nya ada. Tetapi benda itu ditariknya tidak tegak lurus. Benda itu ditariknya membentuk sudut. Nah, dia membentuk sudut. Ini tidak lurus ya. Ini membentuk sudut. Apa yang terjadi kalau membentuk sudut? Maka rumusnya nambah. Jadi tidak hanya F kali R, tetapi ada F kali R sin alfa ya. Karena ini alfa, Pak buat saja alfa sini. Nah, sin alfa. Jadi ada tambahan torsi tau sama dengan R kali F sin alfa. R-nya panjang lengan, F-nya itu gaya, sin alfa itu alfanya itu sudut yang dibentuk antara gaya dengan lengan beban. Jadi alfa itu sudut antara gaya dan lengan beban. Nah, satuannya derajat, nanti berapa derajat ya. Nanti dapat derajat satuannya. Kalau ada pertanyaan silakan dihidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya ya. Jadi Pak tidak ngasih kesempatan untuk bertanya. Silakan nanti oke, kita lanjutkan. Nah, ketentuan arah untuk torsi. Jadi ingat, torsi ini besaran vektor, anak-anakku sekalian. Torsi itu besaran vektor. Selain ada, kita di kelas 10 pernah belajar ya, besaran vektor itu selain memiliki nilai, juga memiliki arah. Nah, ada ketentuannya. Ternyata torsi itu merupakan besaran vektor sehingga ia mempunyai arah. Torsi bernilai positif apabila berlawanan. Jadi benda itu kita dorong, ternyata benda itu berputarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, maka nilai torsinya positif. Ya. Sebaliknya kita tarik atau kita dorong benda itu, bendanya itu berputar searah perputaran jarum jam. Nah, maka itu bernilai negatif. Sesuai dengan kaidah tangan kanan. Jadi tangan kanan kita seperti ini. Ya, seperti ini. Berputar berlawanan arah jarum jam, maka ibu jarinya menghadap kita. Kalau kita seperti ini ya, nanti torsinya berputar searah jarum jam, ibu jarinya meninggalkan badan kita. Nah, itu ketentuannya. Kita lihat di sini, nampak bahwa di gambar, jadi dia berputar berlawanan arah jarum jam, maka bernilai positif. Kalau berputar searah jarum jam, itu bernilai negatif. Perlu diingat, masing-masing literatur mungkin berbeda. Ada literatur konsepnya terbalik dari sini, ya. Ada itu. Tapi tidak apa-apa, Pak dan kita sepakati memakai aturan yang sudah Pak sampaikan di sini. Bahwa kalau dia positif berlawanan dengan perputaran jarum jam, kalau dia negatif, positif apabila arahnya berputar berlawanan jarum jam, negatif apabila searah dengan perputaran arah jarum jam. Ada mau tanya sampai sini? Jelas ya? Lanjut. Oke. Torsi total atau sigma tau.
atau sigma tau. Kita lihat ya, atau sigma tau. Masih ada yang mau gabung, kita gabungkan dulu. Ya. Oke. Kita masuk ke torsi total atau sigma tau. Ya, sigma tau, sigma tau. Ya, sigma. Momen gaya total pada suatu benda yang disebabkan oleh dua buah gaya atau lebih yang bekerja terhadap suatu proses dirumuskan. Nah, jadi kalau tidak menutup kemungkinan sebuah gaya itu bekerja lebih dari satu, pada sebuah benda itu bekerja lebih dari satu gaya, maka kasus seperti itu harus kita cari berapakah nilai torsi totalnya. Kan? Sigma T, sigma tau, sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah bla 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 sampai dengan tau n. Contoh ya. Contoh misalnya kita ada benda tegar. Oke, ada batang benda tegar. Nah, di benda ini kita kasih dua gaya misalnya. Nah, ini ada gaya F1. Kemudian di sini ada gaya F2. Kemudian ada poros, di tengah-tengahnya ada poros. Nah, maka ini kita, nanti ini ada R1 ya. Ada R1. Ini contohnya siku-siku dulu. Ini ada R2. Nah, maka di sini terpaksa harus ada sigma tau. Karena pada benda itu bekerja lebih dari satu gaya. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Kita cari dulu tau 1. Ya, cari dulu tau 1 dengan rumus R1 dikali F1. Nanti dapat misalnya bintang 1 ya. Bintang 1. Tapi ini nilainya kita bisa amati ya. Nanti larinya kemana ini, set berputar, F1 ini akan berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, berputar berlawanan arah jarum jam. Kalau berputar berlawanan arah jarum jam tadi, aturan kita tadi, berputar berlawanan arah jarum jam. Oh, berarti positif ya. Positif. Oke. Selanjutnya kita hitung juga nilai tau 2-nya. Nah, sama rumus R2 dikali F2. Oke. Kita lihat, kita amati. Ini porosnya di tengah. Kemudian benda ini ditarik di kanan arah ke bawah. Apa yang terjadi? Wah, nanti mutarnya ke sini. Wah, searah jarum jam. Berarti ini anggaplah bintang 2 hasilnya nanti ya. Ini searah jarum jam berarti negatif. Maka cari sigma taunya, kita masukkan saja berarti tau 1 ditambah dengan tau 2. Tau 1 tadi positif bintang 1 ditambah negatif bintang 2. Nah, proses saja matematisnya, nanti ketemu. Nah, kalau dia hasilnya positif, berarti dia adalah berlawanan arah jarum jam. Kalau hasilnya negatif, dia searah jarum jam. Ini dapat jawabannya nanti Newton meter ya. Ini semuanya Newton meter. Newton meter semua. Ini Newton meter. Oke. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Yuk, ini contoh soal. Sudah ada beberapa contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Jika gaya dijadikan 2F dan panjang lengan beban dijadikan 2R, nah, berarti ini adalah diketahui F2-nya adalah 2F. Nah, panjang lengannya dijadikan 2 kali, berarti R2-nya sama dengan 2R. Maka nilai torsinya akan menjadi titik-titik kali semula. Berarti yang ditanya ini, berapakah nilai tau 2-nya ya? Tau 2-nya. Ayo kita masukkan rumusnya.
tau itu sama dengan R dikali dengan F. Berarti tau 2 dibagi tau 1 sama dengan R2 dikali F2 dibagi dengan R1 dikali F1. Kita masukkan R2-nya berapa? 2R. F2-nya berapa? 2F. Dibagi dengan R1-nya ya pasti R ya. F1-nya pasti juga dengan F. Kita tewaskan R-nya, seret, F-nya juga tewas. Maka didapatkanlah tau 2-nya adalah 2 kali 2 itu adalah 4. 4 kali tau 1. Oh, berarti 4 kali semula. Nah, jadi kalau kita naikkan gayanya jadikan 2 kali, panjang lengan bebannya dijadikan 2 kali, maka torsinya akan naik menjadi 4 kali semula. Contoh soal yang kedua. Ini agak atau sebelumnya Pak kasih kesempatan dulu. Kalau ada yang mau tanya, boleh? Ada? Nabila Ainun? Dinda Buai? Sampai sini ada yang Belum, Pak. masih bisa? Nailil Adila? Dia tuh boleh, Pak, di tau 1 per tau 2, Pak. Tau 1? Oh, ini kan Tau 2 perbandingan. boleh? Ini kan perbandingan. Ini kan rumus perbandingan. Ya, silakan, enggak apa-apa. Boleh. Boleh. Aulia? Aulia Dwi Agustin? Gimana? Lili Mardalena? Hidupkan mic-nya kalau ini. Nazarina? Febrani Putri? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya, Lanjut, oke. Pak. Kalau kita lanjut, oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke soal nomor 2. Wah, inilah sudah mulai. Mulai nih. Mulai soal-soal ini lah ada tanda-tandanya untuk keluar ini ya. Sebuah batang ya, dipengaruhi oleh 3 buah gaya. Ada F1, ada F2, dan ada F3. Nah, ada 3 buah gaya. Masing-masing F1 ini 10 Newton, F2 10 Newton, F3 10 Newton. Kemudian F1 ini membentuk sudut, ada jaraknya. Kemudian F2 lurus, tegak lurus, ada jaraknya. F3 tegak lurus, ada jaraknya. Ini yang paling penting, anak-anak semuanya. Tentukan porosnya dulu, karena poros ini menentukan nanti jarak, ya, menentukan R. Jika poros putarnya berada di titik C, oh ini poros putarnya berada di titik C. Jadi kita silang dulu titik C ini, karena titik C ini nanti akan sebagai poros. Pertanyaannya nilai torsinya, otomatis torsi total ya, karena gaya yang bekerja itu lebih dari 1, torsi totalnya. Setelah itu bendanya berputar kemana? Nah, kemana itu hasilnya nanti apa positif atau negatif? Nah, positif atau negatif, karena ini menentukan arah ya, hasilnya akhirnya itu positif atau negatif. Yuk, sekarang kita coba dulu. Kita coba dulu diketahuinya, jelas itu. F1 sama dengan F2 sama dengan F3, semuanya 10 Newton ya. Nah, R ini yang sangat penting, anak-anakku sekalian. R-nya ini sangat penting. Sekarang kita kaji R1. R1 itu dari titik tumpu gaya 1 sampai ke poros. Nah, ini F1 ya. F1 titik tumpunya nih. Itu titik F1. Porosnya ini. Berarti yang sepanjang inilah, sepanjang ini saat. Nah, inilah nilai dari R1. Nah, nilai dari R1. Oh, berarti R1 itu 20 cm ditambah 10 cm. 30 cm. Karena permintaannya dalam meter, ini bagi 100, berarti 0,3 meter. Lanjut.
Alhamdulillah dapat untuk R1-nya. Sekarang F2. Oh, F2 itu mana ini? Nah, ini jaraknya. Dari titik B ini menuju ke poros. Dari titik B ini menuju ke porosnya. Berapa panjangnya? Oh, R2 aman. R2 10 cm atau bagi 100 0,1 meter. Alhamdulillah aman ya. Kita amati sekarang R3. R3-nya. Nah, mana R3? R3 itu F3 titik tumpunya di D ke porosnya. Porosnya adalah di C. Di C. Berapakah jaraknya ini? Nampak ya. Sudah kelihatan jaraknya ada juga 10 cm. Bagi 100 0,1 meter. Selesai. Maka yang ditanya itu torsi totalnya. Yang ini kan sigma tau. Sigma taunya. Nah, oke, kita jawab. Kita hitung satu-satu. Sekarang tahu 1. Tahu 1 ya. Tahu 1 itu R1-nya 0,1 R1 dikali F1. Ingat, dia tidak tegak lurus, dia ada sudut, berarti dia pakai sin 30. Oke, kita masukkan angka-angkanya. 0,3, F1-nya adalah 10, kemudian sin 30 0,5 ya, atau setengah ya. Setengah. Oke, kita kalikan saja. 0,3 kali 10 tinggal 3, setengah dari 3 itu 1,5. Ingat? Newton meter. Sekarang kita analisis tandanya. Porosnya adalah di kanan ya, porosnya di kanan. Akibat F1 ini ditarik ke atas. Maka F1 ini tarik ke atas. Terus tarik ke atas ke sini. Maka nampak akibat dari F1 ini, benda ini nanti akan berputar searah jarum jam. Oke, kalau berputar searah jarum jam, berarti sesuai dengan ketentuan tadi, tandanya adalah negatif. Oke, lanjutkan, lakukan cara yang sama, hitung tau 2. Tau 2, R2 dikali F2. Tidak ada fungsi sinus, karena di sini sudah tegak lurus ya, sudah tegak lurus. Jadi tidak ada sinusnya, karena sudah tegak lurus. Tinggal masukkan saja R1-nya, R2 ya. R2-nya 0,1, F2-nya 10, 0,1 kali 10 berarti tinggal 1 Newton meter. Kita analisa arahnya. Porosnya di kanan. F2 narik batang ini ke bawah. Apa yang terjadi saat tarik? Nanti batang ini akan berputar berlawanan arah jarum jam. Oh, berputar berlawanan arah jarum jam berarti bernilai positif. Positif 1 Newton meter. Kita hitung tinggal satu lagi, tau 3. Tau 3 artinya R3 dikali F3 ya. Karena dia sudah siku-siku. Tidak usah ada sinusnya lagi karena dia siku-siku. R3-nya berapa? 0,1. F3-nya berapa? 10. Oke, 10 kali 0,1 berarti 1 Newton meter. Analisa. Bernilai positif atau negatif. Porosnya ada di kiri gaya. Gaya F3 itu nariknya ke atas. Narik ke atas. Maka kalau kita tarik ke atas, kelilingi poros, maka akan nampak akibat dari F3 ini benda akan berputar berlawanan arah jarum jam. Kalau berputar tadi, berlawanan tadi, bertanda positif. Oke, tinggal kita cari sigma totalnya. Sigma totalnya tau 1, ya. Tau 1 ditambah dengan tau 2 ditambah dengan tau 3.
Oke, tau satunya minus 1,5. Minus 1,5. Kemudian tau 2-nya 1 ditambah 1, tau 3-nya ditambah 1. Oke, kita lihat ini minus 1,5 ditambah 2, berarti plus 0,5 Newton meter. Nah, inilah yang untuk A-nya. Sekarang untuk yang B-nya. Kemana benda berputar? Karena ini nilainya positif, ya positif berarti berputarnya adalah berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, ketahuan benda itu nanti berputarnya kemana, ya. Yud. Nah, ini silakan soal latihan, nanti baca di YouTube, lihat di YouTube ya. Lihat di YouTube, ini soalnya untuk latihan ada dua soal. Ini untuk latihan. 2 soal. Oke. Selesai, sudah ini selesai untuk hari ini kita selesaikan. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Pedoman penilaian komen di YouTube nilainya 20, buat ringkasan dan jawaban tugas tadi kirim ke GC nilainya 60. Kalau tugas dia tadi dijawab dengan benar, maka nilainya 20. Oke, itu saja. Untuk kameranya dihidupkan semua. Yuk, kameranya dihidupkan semua. Wah, rame kita hari ini ya. Alhamdulillah. Kegiatannya rame. Nanti silakan ditonton lagi di channel kita. Perlahan-lahan dipahami. Kerjakan tugas itu, kirimkan ke GC, Pak tunggu sampai jam 6 sore ini. Setelah itu lewat dari situ tidak akan Pak terima lagi. Nanti akan Pak rekap nilainya. Inilah nilai untuk pertemuan kedua. Sebelum Pak tutup, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Terima kasih atas partisipasinya. Pak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci sukses belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darius, relax, fokus. Oke, dadah. Sampai bertemu ke pertemuan berikutnya. Dadah keluar. Oke, Hai guys.